Halo guys, jadi hari ini kita lagi ada di SDN 5 Bintara. Kita di sini bertujuan untuk mewawancarai salah satu guru yang ada di SDN ini. Nah, wawancara kita kali ini akan mengangkat tema tentang nilai dan norma untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yuk ikutin kita. Assalamualaikum Ibu, permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mbak, silakan. Kami dari mahasiswi jurusan Creative Communication Binus at Bekasi izin mewawancara Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Suhartini, guru kelas 4A SDN Bintara 5, Bekasi Barat. Ibu kalau boleh tahu mengajar mata pelajaran apa? Kita guru kelas karena selain guru olahraga dan agama, bahasa Inggris. Baik, sebagai seorang guru, bagaimana Ibu mengimplementasikan nilai-nilai dan norma kesetaraan, keadilan, dan keberagaman dalam proses belajar mengajar sehari-hari? Baik, saya sebagai guru mengimplementasikan dalam proses belajar mengajar yaitu dengan menerapkan azas keadilan, terus keberagaman, terus kesetaraan. Nah, adapun ajas-ajas tersebut harus diterapkan supaya dalam kelas itu kondusif antara siswa, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, tetap sama, baik itu dari kalangan manapun, kita harus memperlakukan sama. Maksudnya keadilan gini, kita tidak boleh membedakan antara yang mungkin kelasnya ini lebih kaya ataupun miskin, kita harus sama memperlakukannya. Demikian mungkin ya. Terus contohnya misalnya dalam diskusi ya, itu dalam pembelajaran, dalam diskusi biasa kan dalam kurikulum 13 itu ada diskusi ya. Itu kita mengatur anak itu secara acak. Jadi supaya mereka berpendapat semua. Ada bagian tertentu misalnya ini mengusulkan pendapat apa ya, secara ini semua keseluruhan dibagi tugas itu. Pertanyaan berikutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan sekolah dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Iya, cara mengatasinya sebagai guru yaitu biasanya perbedaan latar belakang ekonomi itu yang berpengaruh pada siswa. Namanya satu kelas itu ada perbedaan ekonomi, ada yang menengah, mungkin ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, cara menanganinya yaitu dengan membangun solidaritas antar siswa, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang tidak memerlukan alat bantu yang mahal itu, supaya antara yang punya dan tidak punya bisa mengikuti pembelajaran, bisa mengerjakan tugas secara baik, tidak timpang, kemudian melibatkan pihak sekolah dan orang tua. Jadi kita perlu kerjasama dengan orang tua dalam pembelajaran supaya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, kemudian membangun kepercayaan diri siswa, agar siswa percaya diri bahwa kalau misalnya yang nggak mampu, aku nggak mampu, nih nanti minder dengan yang mampu gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita harus memotivasi, membangun kepercayaan diri terhadap siswa. Demikian. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya agar di kelas semua anak merasa diterima dan dihargai meskipun mereka berbeda-beda? Baik, sebagai guru saya menciptakan suasana belajar yang inklusif, aman, dan saling menghormati sesama teman. Kemudian selalu menanamkan nilai-nilai setiap anak itu unik. Anak satu dengan yang lain itu berbeda, mempunyai kelebihan masing-masing. Di antara contohnya mengatur aturan kelas bersama siswa. Biasanya di setiap kelas itu dipasang aturan kelas. Nah, yang kita sepakati bersama. Ayo sebelum
pas tahun ajaran baru kita membuat kesepakatan kelas. Ayo, peraturan-peraturan yang ada di kelas disepakati antara guru dan murid. Setelah disepakati, kita baru bikin itu kesepakatan dipajang di dinding sekolah. Jadi mereka sudah tahu aturan-aturannya. Kesepakatan apa yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Kemudian menggunakan pendekatan beragam. Misalnya ya, melakukan praktek visual ya, yaitu agar semua siswa menunjukkan kemampuan dan gaya belajar masing-masing. Setiap anak itu mempunyai gaya belajar masing-masing, sehingga tergali dari potensi anak itu masing-masing. Kita tahu, bisa menilai, oh ini seperti ini, anak ini antara A dan B mempunyai kemampuan masing-masing. Kemudian membiasakan beraktivitas. Nah, biasanya itu membiasakan beraktivitas cerita dalam sehari-hari. Misalnya tuh membuat poster tentang keberagaman, saling toleran, menghargai, menghormati antara teman satu dan teman yang lain, supaya anak aktif dan mempresentasikan di dalam kelas. Kemudian sebagai guru memberikan pujian kepada siswanya agar anak tersebut termotivasi ya. Kemudian saling mengenal ya sama lain, kemudian memberikan pujian, udah memproporsionalkan, yaitu memuji. Dengan pujian guru, anak akan terbangun percaya dirinya ya, tidak rendah diri ya. Kemudian menyisipkan cerita dan materi yang mencerminkan keberagaman. Contohnya, dalam satu kelas itu kan ada bermacam-macam agama ya yang ada di Indonesia. Kemudian ada keanekaragaman budaya dan suku ya, ada dari Sabang sampai Merauke. Pastinya akan masing-masing punya adat kebiasaan yang berbeda, sehingga disitulah kita dapat mempresentasikan keragaman budaya. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, apa peran sekolah dalam menanamkan nilai-nilai yang bisa mendorong siswa untuk peduli terhadap ketimpangan pendidikan? Iya, peran sekolah sangatlah penting untuk pendidikan anak karena menanamkan nilai kesetaraan, keadilan itu akan berpengaruh di setiap anak. Kemudian di sekolah menerapkan kurikulum kan, kurikulum merdeka, yaitu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, itulah dalam diskusi kelas guru bisa memberikan contoh mengenai ketimpangan pendidikan di berbagai daerah atau negara. Mungkin ketimpangan pendidikan antara sekolah di wilayah kota dengan daerah kan berbeda ya, dari segi bangunannya, segi alat peraganya itu pasti berbeda. Karena di sekolah kota dengan desa itu mungkin kalau di kota ada internet, kita bisa mengakses apapun pembelajaran melalui internet, anak mengenal langsung dengan pembelajaran adanya alat proyektor itu. Jadi anak langsung kita bawa, kita pandu ke situ, oh seperti ini. Jadi penerapannya itu mungkin beda ya, antara dari sisi keadaan ekonomi di daerah perkotaan dengan di desa. Nah itu. Kemudian kita harus menumbuhkan empati melalui kegiatan sosial. Contohnya kita mengajarkan anak untuk bersosial ya. Contohnya misalkan ada korban banjir, kita menanamkan anak untuk saling berbagi dengan yang mengalami penderitaan, korban, dengan misalnya pengumpulan dana seperti yang terjadi di Bekasi kemarin, ada korban banjir. Kita galang anak-anak seikhlasnya, semampunya, tidak memaksakan. Yang penting mereka ditanamkan untuk saling berbagi, bersosial sesama teman kita, mungkin teman mereka yang di sekolah lain kebanjiran, seperti itu. Kemudian memberikan kesempatan yang sama dalam pembelajaran.
Nah, dalam mengajar kita memberikan kesempatan yang sama antara yang misalnya yang miskin, yang kaya, yang mungkin yang di bawah belum paham, ataupun yang sudah pintar. Kita perlu memberikan tugas tambahan dan kita sendiri dengan ikhlas untuk memberikan bimbingan mungkin di luar jam sekolah. Setelah pulang mungkin misalnya ada anak yang belum bisa baca, kita harus tanggung jawab sebagai guru, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan, membimbing anak sampai bisa membaca. Kemudian melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam diskusi kita belajar, dia mempunyai pendapat seperti apa, wajib kita hormati, hargai, kita buat kesepakatan bersama agar diskusi berjalan lancar dan tidak ada yang tidak bisa menerima. Semua harus bisa menerima secara lapang dada. Nah, itu peran sekolah menanamkan nilai-nilai dalam mendorong siswa untuk peduli terhadap ketimpangan pendidikan. Nah, itu makanya kan mungkin kalau yang nggak punya dari segi pakaian kita tidak boleh ya, istilahnya bila ada anak yang mengejek, mengolok, kita nggak boleh, jangan seperti itu. Nah, kalau bisa kita usahakan kita bersama-sama untuk membantu mereka yang mengalami kekurangan. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah kurikulum atau kegiatan sekolah sudah mencerminkan nilai-nilai yang mendukung pengurangan kesenjangan sosial? Iya. Sudah mencerminkan nilai-nilai yang mendukung pengurangan kesenjangan sosial. Karena dalam kurikulum Merdeka itu satu kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Itu contohnya ada nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kepedulian terhadap sesama. Kemudian di situ nilai-nilai kesetaraan kita tuh sama dalam sekolah, nggak ada bedanya. Masuk apalagi sekolah negeri ya, itu nggak ada bedanya. Semua siswa sama, tidak ada yang istimewa. Ya, kita harus memperlakukan semuanya sama. Kemudian menanamkan pendidikan karakter. Dalam kurikulum 13 itu ada pendidikan karakter dan kegiatan sosial. Nah, program donasi contohnya tadi yang kegiatan sosial, kemudian kegiatan amal, program pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Mungkin kan kalau di sekolah itu ada PIP. Jadi untuk untuk membantu anak yang kurang mampu itu dari pemerintah ada bantuan PIP. Mungkin juga bisa dari sekolah, misalnya ada kegiatan misalnya yang bersifat keagamaan. Oh, ini nggak usah karena kurang mampu, bisa dipikul bareng sama komite kelas gitu. Mungkin ada yang donatur, yang merasa mampu ada donaturnya, itu untuk menutupi kekurangan dari yang tidak mampu. Kemudian, nah intinya semua harus sama-sama lah, baik yang mampu ataupun tidak, jadi tidak ada kesenjangan sosial itu. Kemudian, nah adapun kurikulum Merdeka itu yaitu pembelajaran yang lebih inklusif, yaitu pembelajaran berkegiatan berbasis proyek. Di situ ada program beasiswa dan dukungan akses pendidikan. Itu ada memang ya. Kalau sekarang itu ada tambahan yaitu tentang MBG, makan siang gratis, itu ada diterapkan. Jadi bagi siswa yang mampu ataupun tidak ada yang bawa makan siang sekarang, cukup makan siang di sekolahan. Baik itu menunya apa, dimakan bersama. Jadi juga melatih bersyukur ya, bersyukur atas rezeki yang diterima hari ini. Itu. Adapun dalam kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila, yaitu yang satu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi semua siswa itu ditanamkan untuk beriman dan bertakwa
di SD ini setiap hari Jumat selalu diadakan sholat duha, itu untuk mendidik anak-anak supaya untuk selalu beriman dan bertakwa. Kemudian berkebinekaan global, menghargai dan merayakan perbedaan, karena seluruh sekolah dalam satu kelas itu ada berbagai macam suku bangsa, kita wajib menghargai dan menghormatinya, baik dari suku, agama, ras dan apapun, tetap kita harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu gotong royong. Kita menerapkan kerjasama, yaitu kerjasama mungkin dalam hal piket ataupun diskusi kelompok, bekerja bakti di luar kelas, itu yang gotong royong. Mungkin juga dalam membuat hasil karya bisa diadakan dengan kerjasama. Tuh. Kemudian yang profil keempat, mandiri. Nah, anak dituntut untuk mandiri supaya bisa melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan siapapun, dengan dalam belajar dan bertindak mereka bertanggung jawab atas kemampuannya dan mengatasi tantangan dan mencari solusi secara independen. Jadi sendiri, melatih kemandirian, intinya seperti itu. Kemudian bernalar kritis, kita mengajarkan kemampuan untuk berpikir kritis, analitis dan logis. Ya, mereka untuk mengambil keputusan, pemikiran secara matang berdasarkan ini tadi. Dia harus bisa berpikir yang lebih dari yang lebih kritis lah pokoknya ya itu. Kemudian kreatif, yang terakhir itu dari profil pelajar Pancasila, yaitu mengembangkan diri. Misalnya kreatif itu melalui kegiatan bisa menciptakan sesuatu. Misalnya dalam kegiatan seni budaya mereka bisa kreatif dalam misalkan mengembangkan tari, mengembangkan itu tadi seni kriya, membuat kerajinan dari barang bekas yang mungkin bisa menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Itu bekal hidup mereka nanti. Demikian. Dari video ini kita bisa melihat bahwa SD Negeri Bintara 5 Bekasi telah menciptakan sekolah yang setara dan adil serta menguatkan nilai-nilainya, menunjung keberagaman, dan menciptakan siswa dan lingkungan yang peduli terhadap toleransi. Tujuan kami melakukan wawancara ini untuk mengetahui nilai dan norma-norma itu penting. Namun sayangnya dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki kekurangan dan juga kesadaran terhadap nilai dan norma. Upaya ini tidak hanya mempengaruhi prestasi akademik siswa, tapi juga membentuk pola pikir, sikap toleransi, dan juga sikap untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Sekian dari kami, terima kasih.